Amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat, barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla dengan limpah nikmat karunia dari sisinya. Alhamdulillah, masih kita rasakan kenikmatan di dalam beribadah, diringankan langkah kita untuk menghadiri masjid, sholat berjamaah di sana. Kemudian di tiap pekannya, hari Kamis, malam Jumat, ba'da maghrib sampai menjelang Isya, masih diberi kesempatan untuk duduk sejenak ba'da maghrib sampai menjelang Isya untuk sekedar belajar dari sebagian apa yang ada di dalam agama Islam kita ini, khususnya tentang masalah ibadah-ibadah kita. Kenikmatan ini, ma'asyiral muslimin, termasuk kenikmatan yang sangat besar yang mungkin tidak akan Allah berikan kecuali kepada orang-orang pilihan Allah semata. Mungkin di masjid-masjid yang lain tidak ada kajian seperti ini. Patut kita syukuri dan semoga Allah memberikan kita keistiqomahan, diringankan langkah kita untuk terus belajar dan belajar agama Islam ini sampai kita meninggal. Amin. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau tentunya, para sahabat seluruhnya, dan juga orang-orang yang meniti jalan mereka dan dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat, barakallahu fikum. Insyaallah di kesempatan kali ini akan kita mulai pembahasan baru di kitab As-Shalah. Jadi pertemuan kita yang telah lalu sudah kita selesaikan, alhamdulillah. Kitab pertama dari buku kita ini, Fikih Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Kitab pertama atau bagian pertama yaitu kitab Thaharah, bersuci, sudah kita selesaikan. Harapannya setelah belajar kitab Thaharah ini, persiapan kita menuju ibadah sholat itu sudah beres semuanya. Jadi seorang kalau sudah pernah belajar Thaharah, bersuci, mau melakukan sholat itu sudah nggak ada permasalahan lagi, siap. Jadi siap dirinya bersih, suci, kemudian dia lakukan sholat, tidak kepikiran yang lain-lain, bisa fokus, khusyuk. Ini salah satu hal yang bisa membantu kita khusyuk, thaharah kita, badan kita, tempat sholat kita, baju kita, semuanya suci. Ini. Kemudian ikhwah wal akhwat, barakallahu fikum, akan kita bahas di kitab salat ini banyak bab ya. Total ada 15 bab. 15 bab. Karena ya kita tahu sendiri, salat itu banyak sekali yang dibahas. Banyak sekali yang dibahas di sana. Hukum salat wajib itu sendiri. Kemudian pendahuluan salat yaitu tentang adzan dan iqamat. Kemudian waktu-waktu salat itu ditandai dengan apa sih? Kita sholat subuh, apakah cuma dengan adzan, apakah cuma dengan jadwal saja kita lihat kita pasti masuk waktu subuhan. Kemudian rukun-rukun, syarat-syarat sholat, dan banyak sekali pembahasan rinci tentang sholat ini. Insya Allah akan kita lewati satu bab demi bab. Semoga dimudahkan Allah Azza wa Jalla. Amin. Ikhwan wal akhwat, barakallahu fikum. Langsung saja kita masuk ke babul awal. Bab yang pertama dari kitab shalah ini adalah fi ta'rifi shalah wa fadliha wa wujubi shalawatil khamsi. Itu tentang definisi salat itu sendiri, keutamaan salat, dan juga dalil wajibnya salat 5 waktu. Insya Allah ini pernah belajar kita dahulu, entah di tingkat sekolah SD, SMP, atau pas pengajian, kita sudah tahu hal ini, tapi insya Allah akan kita jelaskan untuk mengingatkan kembali atau menambahi yang dahulu mungkin belum kita ketahui. Yang pertama, ikhwan wal akhwat, ta'rifuha, definisinya. As-salatu lughatan, salat secara bahasa itu artinya adalah doa. Jadi terkadang seorang ucapan salat itu
artinya doa. Ini pernah ini kata doa ini ditulis di Quran, ada di Quran potongan ayat ketika seorang bayar zakat ke Nabi, Allah mengatakan washolli alaihim, dan sholatlah atas mereka, sholli Allah. Apakah ini sholat seperti yang sholat kita lakukan? Enggak, itu enggak masuk akal kalau seperti itu. Ayat itu nanti akan salah. Dikembalikan ke makna bahasa, insya Allah akan ketemu jawabannya. Jadi seorang yang sudah menghitung zakat dia, kemudian dia bawa uang ini bayar zakat kepada Amirul Mukminin, pemimpin umat ini zakat saya, nanti diterima, didoakan, washolli alaihim, didoakan. Maksudnya sholat ini artinya doa, sebagaimana makna bahasa. Doanya nanti ya macam-macam ya. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas zakatnya. Semoga Allah memberkahi harta Bapak dan juga keluarga Bapak, tambah berkah semuanya. Jadi seorang yang bayar zakat kalau dapat doa seperti ini lebih tenang, tidak merasa loh harta saya kok hilang ya. Tapi dengan doa ini, oh ternyata alhamdulillah dapat doa dari Rasulullah. Kalau waktu itu bayarnya ke Rasul. Ini secara bahasa, makna sholat adalah doa. Kemudian syar'an, makna sholat secara syar'i, kalau kita temukan lafaz sholat di Quran sunnah, maknanya tidak lain ya syar'i ini secara asal. Artinya adalah ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin makhsusatin. Sholat adalah sebuah ibadah yang memiliki ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus. Muftatahatun bitakbir. Ibadah sholat ini dibuka mulainya dengan takbir, yaitu takbiratul ihram. Dimulai dengan takbir. Muhtatamatun bitaslim, ditutup sholat ini dengan salam. Itu gambaran sholat secara syar'i ya, yang baru saja kita kerjakan tadi. Sholat maghrib, kemudian ada yang tadi yang nambah sholat sunnah, itu namanya sholat. Ibadah yang memiliki ucapan yang khusus, gerakan-gerakan yang khusus, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Was ya'ti tafsiluha, dan insya Allah akan datang perincian perbuatan ucapan yang dibaca ketika sholat itu apa saja, akan datang tafsiluha perinciannya fil abwab bitaliyati insya Allah, di bab berikutnya insya Allah ta'ala. Jadi ini di bab ini hanya menjelaskan definisi saja. Kemudian yang kedua tentang fadluha, keutamaan sholat. Ini banyak sekali ya. Kalau kita cari kitab khusus atau kitab-kitab yang bahas tentang sholat, sifat sholat Nabi miliknya Syekh Al-Albani atau miliknya Syekh Utsaimin, itu banyak sekali keutamaan sholat kita dapatkan di sana. Tapi di sini di kitab kita ini hanya disebutkan beberapa saja. Insya Allah sudah mewakili. Nanti kalau penasaran apa saja sih keutamaan sholat yang lebih lengkap, silakan merujuk ke kitab yang khusus membahas masalah itu. Yang pertama, as-salatu min akadil arkanil Islam ba'da syahadatain. Keutamaan sholat ini, ikhwah wal akhwat, barakallahu fikum. Dia termasuk rukun-rukun Islam yang paling ditekankan setelah 2 kalimat syahadat. Kita tahu rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2 sholat. Nah ini kalau dari segi urutan, 1 itu paling penting, 2 penting juga. Ke belakang ya penting, tapi ya lebih penting yang nomor kecil ini. 1, 2. Yang kedua, keutamaan sholat, bal hiya umudul Islam. Bahkan sholat ini dia statusnya sebagai umudul Islam, tiangnya Islam. Sholat 5 waktu sebagai tiang-tiangnya Islam. Barang siapa yang menegakkan tiang ini dengan baik, tiangnya akan kokoh, Islam dia akan kuat juga. Kemudian ketiga, keutamaan sholat ini khusus ya, wahyu yang khusus dibandingkan ibadah yang lain. Kalau wahyu-wahyu yang lain Rasul kita terima lewat perantaran malaikat Jibril, tapi sholat ini langsung ketemu Allah di atas langit.
Wa qad faradallahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatan mi'raj fawqa sab'i samawat. Keistimewaan keutamaan salat ini bahasanya Allah mewajibkan salat ini bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam beliau dimi'rajkan, diangkat ke langit menembus langit ketujuh. Jadi langit ini yang kita lihat di atas itu dengan segala macam benda-benda yang terlihat di sana, matahari, bumi, bulan, bintang dan seterusnya. Bumi enggak ya? Matahari, bulan, bintang. Itu semua masih kategori langit ke-1. Langit ke-1. Di atas itu ada langit kedua yang lebih besar, lebih luas dari langit ke-1. Langit kedua 3, 4, 5, 6, 7. Ada Sidratul Muntaha, pohon bidara di atas langit. Kemudian di atasnya ada Arsy, singgasana Allah yang makhluk Allah yang paling besar. Nah, di atas Arsy ini Allah. Sampai ke atas sana, Nabi menerima kewajiban sholat ini. Adapun yang lain, yaitu puasa, zakat, haji, beliau terima wahyu itu di bumi, yaitu lewat perantara malaikat Jibril datang ke Nabi. Ini kalau sholat istimewa, langsung ketemu Allah di atas langit ketujuh sana. Wadhalika, dan ini semua yang kita sebutkan tadi, dalilun ala ahamiyatiha fi hayatil muslim. Ini sebagai dalil atas pentingnya sholat ini di dalam kehidupan kaum muslimin. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam idza hasabahu amrun faza'a ila shalah. Dan kebiasaan Nabi dahulu sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menimpa beliau suatu perkara yang berat, butuh mikir ini, beliau langsung bersegera ke sholat. Jadi kalau ini bisa kita contoh, ikhwah wal akhwat barakallahu fikum. Nabi dahulu kalau tertimpa suatu urusan yang lumayan mikir berat, beliau pengen solusi, langsung bersegera menuju sholat. Langsung bersegera menuju sholat. Sholat apa? Ya sholat sunnah. Kalau sholat wajib sudah dikerjakan. Kalau mau sholat yang lain ya ada. Sholat sunnah banyak jumlahnya. Qobliyah ba'diyah sudah, ya sudah. Sholat apa lagi? Sholat wudhu, habis wudhu, sholat. Itu ada. Sholat sunnah. Sholat tahiyatul masjid juga ada. Ketika masuk masjid, ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Dan sholat sunnah yang lain. Kalau semua sholat sunnah dikerjakan, ada namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang tidak ada sebab apapun, kita pengen sholat waktu itu, sholat aja. Kecuali di 3 waktu terlarang, ya ini jangan. Kalau sholat sunnah mutlak. Selain 3 waktu terlarang ini, silahkan bapak-bapak kalau sudah punya wudhu, ada sesuatu pikiran yang mengganggu, bismillah tak sholat. Sholat apa ini? Sholat sunnah mutlak. Jangan dikerjakan di 3 waktu terlarang. Apa ini 3 waktu terlarang? Terbitnya matahari sampai matahari tingginya setinggi tombak 15 menitan. Tenggelamnya matahari sampai buletannya hilang sempurna, itu masuk maghrib. Yang ketiga, yang kedua ini ba'da asar ya. Ba'da asar sampai tenggelam matahari. Aslinya 5 sih, tapi kita bisa ringkas 3 saja. Kemudian yang terakhir ini ketika matahari tepat di tengah kita. Sebelum tergelincir, sebelum masuk waktu duhur, duha sudah berakhir, ini matahari tepat di tengah. Ini nunggu tergelincir dulu baru masuk waktu duhur. Itu pas di tengah-tengah, nggak boleh sholat sunnah mutlak. Wallahu ta'ala alam, silakan. Nabi ketika beliau tertimpa musibah, bukan musibah ya, perkara, beliau langsung bersegera sholat, cari solusi di dalamnya. Wa qad jaa'a fi fadliha wal hasu 'alaiha ahaditsu katsiratun. Dan telah datang di dalam menjelaskan keutamaan salat ini dan anjuran untuk menegakkan salat ini hadis-hadis yang sangat banyak. Kalau kita sebutkan seluruh hadisnya mungkin nggak selesai. Beliau hanya menyebutkan beberapa saja di kitab Fikih Muyasar ini. Yang pertama, termasuk keutamaan salat yang disebutkan di hadis, yaitu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu, salat yang 5.
Wal jum'atu ilal jum'ati. Jumat satu ke Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhana. Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya. Itu jarak antara ibadah satu dengan yang lainnya seperti disebutkan tadi, antara satu sholat dengan sholat yang lain. Mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Jadi kalau boleh kita gambarkan, Pak. Jadi sholat maghrib jam sekian, jam 6 tadi ya, lebih dikit. Sholat isya jam 7 nanti. Antara jam 6 dan 7 ini kita pernah melakukan dosa, langsung bisa dihapuskan Allah gara-gara kita sholat maghrib dan sholat isya. Begitu juga sholat yang lain. Dari sejak isya nanti sampai subuh, lama itu waktunya, semalaman. Semalaman ini kita melakukan dosa-dosa kecil ya, entah sama keluarganya, sama anaknya. Kemudian kita paginya sholat subuh, itu dosa-dosa antara isya dengan subuh, itu semuanya mukaffirat, ditebus, dihapuskan. Asal dengan syarat ya, majtunibatil kabair, dosa-dosa besarnya dijauhi. Kalau dosa-dosa besar dijauhi, dosa-dosa kecil bisa dihapuskan sebagaimana janji di hadis ini. Jumat satu sama Jumat berikutnya juga sama. Besok Jumat. Jumat satu dengan Jumat berikutnya itu sepekan. Jadi ulama dahulu kalau bilang satu minggu ya, itu satu Jumat. Itu istilahnya satu Jumat. Kalau kita kan beda. Acaranya kapan? Seminggu lagi. Nah, kita kadang mengucapkan seperti itu. Kemudian kita pernah belajar, lafaz minggu ini ternyata bukan lafaz dari kita orang Islam, ini lafaznya orang-orang Nasrani. Kita nggak pakai. Kita ganti istilah yang aman. Nggak pakai minggu-minggu. Kita pakai pekan. Sepekan lagi. Nah, kita biasanya seperti itu. Tapi ternyata ulama dahulu kalau menggambarkan waktu 7 hari berlalu, yang lalu atau yang akan datang, itu sejumat. Sejumat. Kapan acaranya? Sejumat lagi. Nah, gitu. Ini seperti dalilnya seperti ini. Wal jum'atu ila jum'ati. Jumat ini ke Jumat berikutnya. Itu 7 hari. 7 hari dinamakan sejumat. Sejumat. Wallahu ta'ala alam, itu istilah. Kalau mau dipakai tidak masalah. Kalau belum terbiasa ya mungkin pakai yang sepekan saja. Kalau seminggu kalau bisa jangan. Karena minggu ini hari yang disisipkan ya. Orang-orang Nasrani ke hari kita. Seharusnya Ahad itu. Seharusnya hari Ahad, Isnain, Sulasa, Arbi'a, Khamis, Jumat. Itu semuanya bahasa Arab itu. Ahad akhirnya diubah, nggak tahu tahun berapa diubah itu. Disisipkan di situ Minggu. Minggu ini kalau diteliti ada keyakinan akidah orang-orang Nasrani di sana. Allah ta'ala alam. Ramadan satu ke Ramadan berikutnya juga sama. Ramadan berapa bulan lagi, Mas? 2 bulanan ya? 2 bulanan lagi. Ramadan yang lalu sampai Ramadan berikutnya nanti kok kita banyak berbuat dosa di sini, dosa kecil ya, itu bisa ditebus, dihapuskan dengan sebab kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan nanti. Allah ta'ala alam. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, hadis yang menunjukkan keutamaan salat, yaitu sabda Nabi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, lau anna naharon bibabi ahadikum, kalau seandainya ada sungai di depan pintu rumah kalian. Jadi ini rumah, pintu depannya sungai. Sungai. Yaktasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Kalian mandi di sungai ini setiap hari 5 kali. Setiap hari kita mandi di sungai ini 5 kali. Wah. Nabi mengatakan, hal yabqa min daranihi syai'un, apakah tersisa dari kotoran di badannya sedikit pun? Qalu, para sahabat menjawab pertanyaan Nabi ini, la yabqa min daranihi syai'un. Ya Rasul, tidak akan tersisa satu kotoran pun dari orang tadi. Mandi 5 kali loh Pak. Kita aja mandi berapa kali? Ada yang 1? Oh tadi ada yang nyebut 1 enggak tadi?
Oh salah dengar saya. Oh ada yang satu tuh. 2 kali ya. Pagi sama tadi sore tadi. Itu orang Indonesia mandi 2 kali. Di adat atau urf kebiasaan tempat yang lain seperti Saudi, kebiasaan kita mandi 2 kali ini agak diejek. Ada pembicaraan antara mahasiswa asal Indonesia dengan mahasiswa asal Saudi. Kebiasaan orang Indonesianya masih dibawa di Saudi, mandi pagi sama sore. Kelihatan sama orang Saudi, loh kalian mandi sehari 2 kali toh. Orang Indonesia ini emang seperti ikan, nggak bisa lepas dari air. Nah emang kalian mandi berapa kali? Mandi seminggu sekali kayaknya. Allah alam. Intinya nggak seperti kita. Tapi jangan dimaklumi, jangan dibayangkan orang Saudi meskipun mandinya seminggu sekali pas Jumatan doh. Kalau nggak pas junub, itu bau mereka bau seperti kita. Enggak. Di sana panas. Tapi panasnya itu keringatnya nggak bau. Allah alam. Sebabnya apa atau bagaimana, tapi kesaksian di sana seperti itu. Jangan dicoba di sini ya. Di sini soalnya iklimnya ya seperti ini. Kita nggak mandi sehari aja. Udah itu nggak jelas, nggak kayak orang itu. Nggak. Mungkin mas-mas duduk di situ dari sini udah kecium baunya. Wah, 2 hari belum mandi kayaknya. Tapi ini mandi 5 kali, pasti bersih. Kemudian beliau melanjutkan pembicaraannya bersama para sahabat tadi. Fadzalika masalu salawatil khams. Maka itulah permisalan sholat 5 waktu. Yamhullahu bihina al-khataya. Allah menghapus dengan sholat 5 waktu ini kesalahan-kesalahan. Jadi sholat 5 waktu sehari semalam cuma 5. Itu kita sebenarnya disucikan Allah, dibersihkan dari kesalahan. Jadi setiap hari itu kita suci semuanya. Catatan amalan kita bersih dari namanya dosa dengan sholat 5 waktu ini. Bismillah. Ini keutamaan sholat. Kemudian yang ketiga, jadi cuma 2 dok ya keutamaannya ya. Tapi kalau kita boleh tambah 1 lagi, mungkin ya ini agak jadi perhatian kita juga. Rasul pernah mengatakan di sebuah hadis, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah sholatnya. Sholatnya Pak. Jadi nggak dilihat sodakohnya, nggak dilihat zakatnya, enggak. Sholatnya dulu. Wa in saluha sairu amalihi. Kalau sholat ini baik, nggak ada masalah, sholatnya dikerjakan dengan baik selama di dunia, maka seluruh amalannya akan ikut baik. Pemeriksaan akan lebih cepat karena sholatnya sudah baik, pasti yang lain baik. Wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, fasadat sairu amalihi, rusak seluruh amalannya. Dicek sholatnya, lu ada subuh hilang, duhur, asar bisa, maghrib bisa, isya, subuh hilang, besok lagi gantian. Nah, ini sholatnya nggak beres. Amalan-amalan yang lain ikutan nggak beres. Jadi mungkin ini jadi persiapan buat kita, perbaiki sholat kita. Jadi ketika dihisab Allah di hari kiamat nanti beres, amalan yang lain selain sholat akan ikut beres juga. Kemudian satu sholat lagi, sholat wajib yang akan diperiksa pertama kali, iya. Kemudian nanti Allah akan melihat, loh kok kurang. Allah bertanya kepada malaikat, apakah si fulan punya sholat-sholat sunnah? Karena sholat-sholat ini, sholat sunnah ini kalau dikerjakan bisa menempel kekurangan sholat wajib kita. Jadi ini membantu hisab kita di hari kiamat. Sholatnya biar beres gimana? Apakah cukup sholat 5 waktu dok? Jangan. Kalau cuma ngandalkan 5 waktu dok, nggak ada tambahannya yaitu sholat-sholat sunnah, bisa jadi ini masih kurang. Ada tidak khusyuk pas sholat ini dari awal, bisa ternyata pertengahan sampai akhir mikir di rumah. Nah, ini bisa ditempel kekurangan-kekurangan itu dengan sholat-sholat sunnah kita.
Nah, itu mungkin biar kita tambah semangat untuk melakukan salat-salat sunnah. Kemudian yang ketiga, wujubuha, kewajiban sholat. Jadi sholat itu sudah dikasih judul di sini ya, wajib. Wa fardiyatuha maklumatun bil kitab. Kewajiban sholat ini sudah diketahui bil kitab. Di Quran ada dalilnya, was sunnah di hadis banyak dalilnya, dan juga ijma' al-ma'lumu minad dini bid-darurah. Kesepakatan para ulama bahasanya sholat ini termasuk sesuatu di dalam agama yang sudah diketahui secara doruri, tabiat kita kaum muslimin ini wajib. Jadi kalau kita tanya orang muslim, Pak, hukum sholat gimana? Wajib. Tanya muslim sana, Pak, hukum sholat gimana? Wajib. Jadi kewajiban sholat ini sudah tidak bisa diragukan lagi tentang kebenarannya. Sholat itu wajib. Sholat itu wajib. Kok ada beberapa kemarin ya ada seorang tokoh liberal kayaknya, Basir itu mengatakan sholat itu nggak wajib. Sholat apa ya? Kayaknya sholat ya, lupa saya. Sholat itu nggak wajib. Sholat itu nggak ada di Quran. Buktikan. Mana dalilnya sholat itu ada di Quran. Mulai dari gerakan ini. Iya, kalau kalau kamu beriman cuma dengan Quran, kita beriman dengan Quran dan juga hadis. Tata cara sholat dari awal sampai akhir sudah Rasul jelaskan di hadis. Adapun di Quran, ya perintah secara umum wa aqimus shalah, tegakkan sholat. Tapi perinciannya ada di hadis. Allah Ta'ala alam. Salah satu firman Allah Ta'ala yang ini dalil wajibnya sholat di surat Al-Baqarah ayat 43 ya. Allah berfirman wa aqimus shalah, dan tegakkanlah sholat. Wa fi ayatin katsiratin min kitabillah, dan lafaz seperti ini ada di selain Al-Baqarah ayat 43 ini, banyak di ayat-ayat yang lain dari Al-Qur'an. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, yuqimus shalah, hendaknya mereka menegakkan salat. Ini dari Quran. Adapun dari sunnah, kalau disebutkan di sini hadis Mi'raj. Panjang kisah Mi'raj itu. Tapi ini dipotong saja. Nabi mengatakan hiya khamsun. Salat itu 5, wahya khamsuna. Tapi mewakili pahala 50 waktu sholat. Beliau mengatakan ini untuk memotivasi kita. Meskipun sholat sehari semalam ini cuma 5 waktu, tapi pahalanya itu seperti sholat sehari semalam 50 waktu. Kenapa seperti ini? Karena asal pensyariatan sholat pertama kali Rasul datang naik ke atas ketemu Allah, dapat wahyu sholat, kemudian turun mau pulang, ketemu Nabi Musa di langit, dialog. Dapat wahyu apa? Wahyu sholat. Berapa waktu sehari semalam? 50 waktu. Nabi Musa Masya Allah ya, jasanya sangat besar bagi kita. Dikasih saran ke Nabi itu nggak kuat itu umatmu. Coba Nabi langsung turun ngajari para sahabat 50 waktu sholat. Sehari semalam 24 jam dibagi 50 waktu. Wes ora pas itu, ganjil. Tapi boleh kita mudahkan hampir setiap setengah jam lah. Hampir setiap setengah jam kita adzan iqomat lagi. Selesai salam, lagi rebahan bentar, adzan iqomat lagi. Nggak tidur itu, Pak. Nggak tidur itu. Nunggu sholat di sini seumur hidup nunggu sholat. Alhamdulillah Nabi Musa memberi saran baik ke Nabi kita, minta keringanan. Akhirnya naik ke atas, sekali turun lagi, dikurangi 45. Kurang itu, naik lagi, sampai diringkas, naik turun, terakhir turun. Ketemu Nabi Musa, dapat berapa sekarang? 5. Itu nggak kuat, naik saja, minta dikurangi. Nabi akhirnya jawab, saya malu. Saya sudah malu ketemu Allah, berkali-kali minta keringanan. 5 ini beliau mengatakan hiya khamsun wa ya khamsuna.
ini 5 waktu, tapi pahalanya seperti sholat 50 waktu. Jadi pahalanya sangat besar. Nabi positive thinking ya, husnudon, umatnya akan kuat. Jadi beliau nggak minta keringanan lagi. Nggak minta keringanan lagi. Tapi kenyataannya pripun Pak? Kaum muslimin sekarang, sholat 5 waktu berat napa enteng? Berat ya. Yang melakukan sholat 5 waktu dari kaum muslimin 100% misalnya kaum muslimin, berapa orang sih yang melakukan sholat 5 waktu yang punya KTP Islam? Berapa persen ya? Ada yang pernah melakukan survei itu. Walah, mungkin berapa persen saja yang bisa melakukan sholat 5 waktu ini. Ini tentang kewajiban sholat 5 waktu. Kemudian dikuatkan dengan hadis di Bukhari Muslim, Sahihain, Rasulullah SAW bersabda, liman sa'alahu an syara'i'il Islam. Kepada orang yang bertanya tentang syariat Islam. Nabi menjawab ini, khamsu salawatin fil yaumi wal lailati. Termasuk syariat Islam adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Waqala sa'il, yang bertanya tadi bertanya kembali, hal alayya ghairuhunna, apakah ada kewajibanku selain 5 waktu ini? Qala, Nabi mengatakan la, tidak ada, illa anta tawwa'a, kecuali engkau mau sholat sunnah. Kecuali engkau mau sholat sunnah silahkan. Tapi sholat yang wajib sehari semalam 5 saja. Kalau mau nambah berarti nambah sholat sunnah. Allah Ta'ala alam. Kemudian ikhwah wal akhwat barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan di pembahasan terakhir dari bab ini, yaitu siapa sih yang wajib sholat itu? Tajibus sholatu ala muslim al-balik al-akil. Ini ya, wajib sholat itu terkena hukum wajib dia. Kalau enggak sholat berarti berdosa. Itu bagi orang muslim, balik dewasa, akil berakal. Jadi kalau kafir alias tidak muslim tidak wajib. Kecil, masih kecil tidak dewasa tidak wajib. Gila, tidak berakal, gila juga tidak wajib. Jadi 3 ini yang wajib. Maka kita cek diri kita wajib sholat nggak? Kita muslim, alhamdulillah. Kita dewasa, ini bapak-bapak sudah dewasa semua. Kita berakal. Ada yang sedang kumat hari ini? Enggak ada ya? Enggak bercanda. Insya Allah semuanya berakal, tidak gila. Kalau gila ada di belakang sana ya Mas? Kentingan. Saya juga belum pernah mampir ke sana. Katanya di Kentingan ada RSC, ada tak? Oh bukan mitos itu ya? Oh dari dulu cuma dibilangi saja. Belum pernah mampir gitu loh Mas. Di sebelah mana gitu? Juruk sana tuh. Oh nggak pernah ke area situ sih, jadi kurang tahu. Ini syarat bagi yang wajib. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Rufi al-qalamu an salasatin. Pena, catatan malaikat, nulis catatan dosa pahala seorang hamba itu diangkat dari 3 orang. Yang pertama, anina im hatta yastayqidah, dari orang yang tidur sampai ia bangun. Ini catatan penanya diangkat. Anil majnun hatta yufiqah, dari orang yang gila sampai ia sadar waras. Wa anis saghiri hatta yablugha, dan dari anak kecil sampai ia dewasa. Sampai ia dewasa. Ini bagi bapak-bapak sekalian, silahkan perhatian dengan umur dewasa laki-laki sama perempuan. Cek anak kita sudah dewasa atau masih kecil. Kalau masih kecil, kalau dia diajak sholat kok kadang malas-malasan, ya mungkin bisa ya kita nggak apa-apa lah. Tapi kalau sudah dewasa, ini harus kenceng ini. Harus kenceng. Harus kenceng karena dia sudah wajib. Nanti kalau nggak sholat, kita nggak nyuruh, kita ikut dosa. Karena kita sebagai orang tuanya. Anak kecil asalnya tidak wajib. Walakin yu'maru biha al-auladu litamami sab'i sinin. Akan tetapi anak kecil itu kalau dia umurnya 7 tahun diperintahkan. 7 tahun ya, di bawah 7 tahun ya diajak saja, jangan diperintahkan.
Tapi kalau sudah 7 tahun diperintahkan, le, sholat le. Diperintahkan. Meskipun 7 tahun belum dewasa. Saya yakin 7 tahun belum dewasa. Tapi diperintahkan. Ada hukuman nggak? Nggak ada. Kalau anak kecil 7 tahun diperintah kok nggak mau sholat, ya nggak dihukum karena belum wajib. Wa yadribuna ala tarkiha li ashrin. Dan nanti dihukum anak itu kalau dia tidak mau sholat ketika sudah umur 10. Umur 10 sudah dewasa belum? Kalau pria belum ya. Kalau putri perempuan seperti yang kita bahas kemarin, tanda haid perempuan itu dimulai umur 9 tahun. Ada kasusnya 9 tahun sudah dewasa. Dewasa. Kalau di bawah 9 tahun, 8 tahun kayak ada. Nggak ada yang pernah menemui kasus perempuan 8 tahun dewasa. 10 tahun ini kalau laki-laki, wallahualam belum ini. 10 tahun umur berapa ya? Umur berapa? Kelas berapa ya? SMP ya? Oh masih SD ya? Masih SD, belum berarti. Belum. Jadi meskipun belum wajib bagi dia, tetap diperintahkan, kalau nggak mau boleh dipukul. Dia belum dewasa. Belum dewasa, belum wajib, tapi boleh mukul. Pukulannya tidak menyakiti, pukulannya yang mendidik. Jangan dipukul kayak mukul maling, depok. Oh, itu jangan ya. Mukul ya cetek biar dia kaget bahwasanya bapaknya marah ini, baru marah. Bahkan ada usul dari sebagian pendidik untuk memajang di pintu ketika anak masuk ke rumah, di atasnya itu rotan. Kalau saya macam-macam, bapak akan ngambil ini, mukul saya. Saya nggak sholat, wah ini siap-siap dipukul dengan ini. Ada sebagian pendidik yang menyarankan seperti itu. Kemudian ini pembahasan terakhir, ini panjang, cuman di sini diringkas saja. Kalau bahas pembahasan yang terakhir ini panjang sekali. Yaitu faman jahadaha, barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat ini, autarokaha, atau dia meninggalkan sholat ini, faqad kafara, maka dia telah kafir. Murtad, keluar dari Islam. Konsekuensinya banyak nanti kalau sudah kafir itu. Tidak boleh menikahi perempuan muslimah. Kalau sudah terlanjur nikah harus dipisah, cerai. Tidak saling mewarisi keluarganya yang meninggal. Tidak disolatkan, tidak diurus jenazahnya, dipakaikan baju, gali lubang, masukkan saja. Jadi konsekuensi kafir ini berat banget. Wartadda an dinil Islam, murtad dari agama Islam. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian, al-ahdu, perjanjian, alladzi bainana wa bainahum, antara kita dengan mereka, orang-orang kafir, adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya, berarti ia telah kafir. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Selesai pembahasannya. Beliau penulis kitab ini, penyusun kitab Fiqh Muyassar ini berpendapat, barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, kafir. Ini yang pertama. Kalau itu seluruh ulama sepakat, tidak ada masalah. Yang kedua, barang siapa yang meninggalkan sholat, kafir juga. Kafir juga, murtad dari agama Islam. Kalau masalah ini, khilaf. Kalau masalah ini khilaf. Kalau tadi mengingkari kewajiban, sholat itu nggak wajib, kafir. Dari dulu sampai sekarang nggak ada yang berpendapat seperti ini. Seluruh kaum muslimin sepakat, Quran, sunnah, ijma, kaum muslimin sepakat wajib. Kok ini bilang nggak wajib? Kafir. Jelas itu. Nggak ada perselisihan. Kasus yang kedua, meninggalkan sholat. Ini hukum meninggalkan sholat dari dulu sampai sekarang dibahas oleh ulama kita. Kalau kita lihat sekilas pendapat, beberapa pendapat ya tentang meninggalkan sholat ini ada dua lah. Ya satu seperti ini, kufur, keluar dari Islam. Satu tidak kafir, tapi dosanya besar.
lebih besar dari zina, minuman keras, dan seterusnya. Lebih besar. Intinya, barang siapa meninggalkan sholat itu ada yang bilang kafir, ada yang bilang tidak kafir. Intinya ini permasalahan yang sangat berat. Kalau kita nggak mau masuk, kita dihukumi seperti itu. Kita nggak mau jadi orang yang keimanan kita itu diperselisihkan para ulama. Kita pengen keimanan kita itu yakin, kita beriman, kita Islam, tidak kafir. Gimana? Ya lakukan sholat, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Tapi kalau sedikit menambah ya dalil tentang kuatnya pendapat meninggalkan sholat itu kafir, itu dalilnya Masya Allah ya lebih kuat dibandingkan ulama-ulama yang bilang meninggalkan sholat tidak kafir. Dalilnya banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ayat hadis. Ini juga ada, tapi dalil-dalil yang ini tidak bisa dibantah oleh yang ini. Tetap kuat di sini. Tidak kafir, tidak kafir. Cuman gimana menjawab dalil yang di sini yang dipakai para ulama? Nggak bisa, nggak bisa dibantah. Dalil-dalil yang ini tidak bisa dibantah. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala akhirnya dengan mempertimbangkan dalil-dalil yang seperti itu, beliau memutuskan seperti yang ditulis di sini, sama juga meninggalkan sholat, entah itu dengan sengaja ya, entah itu malas, tapi dia tahu itu wajib tapi malas, atau apa, sibuk dengan apa dunia, akhirnya dia nggak sholat, hukumnya kafir. Wallahu ta'ala alam. Itu meninggalkan sholat yang sama sekali ya. Karena kalau kita lihat kasus orang meninggalkan sholat itu nggak satu kasus. Kasusnya 3, minimal ada 3. Yang pertama, meninggalkan sholat, ingkari kewajiban. Mungkin pernah kita bilang, pernah kita dengar ada orang bilang sholat oleh, ras sholat ya oleh. Ini kan dia nggak menganggap sholat ini wajib. Sholat boleh saja, tidak sholat juga nggak apa-apa. Ini ucapan diucapkan dalam rangka mengingkari kewajiban sholat. Ini kafir nih. Perselisihan para ulama nggak ada. Kafir seperti ini. Kasus kedua, meninggalkan sholat, dia masih menganggap wajib, tapi dia gampangkan. Dia gampangkan, bahkan tidak pernah melakukannya. Dia tahu wajib, tapi dia remehkan. Bahkan ketika diajak orang untuk sholat, enggan. Nah ini orang-orang yang seperti ini, berlaku hadis-hadis ancaman sholat yang fakot kafaro, dan ini statusnya mayoritas para ulama dari salaf dan juga sahabat dan juga tabiin ini kafir juga, nggak pernah sholat sama sekali, digampangkan, dientengkan. Ini nggak berakal, ini juga nggak masuk akal. Dia ngaku muslim, dia ngaku Allah sebagai Tuhannya, Allah bilang sholat, dia nggak mau. Ini keimanan tersisa berapa biji sawi di tubuhnya, di dadanya. Nggak ada sama sekali. Kalau dia masih punya keimanan 1 biji sawi di sana, pasti dia akan tergerak melakukan sholat, entah sholat apa Pak? Id atau Jumat. Itu kasus ketiga. Kasus pertama sudah tadi, kasus kedua ini tadi. Kasus ketiga, ini yang sering dilakukan kaum muslimin, yaitu tidak rutin dalam melakukan sholat. Kadang sholat, kadang tidak. Ini wallahu ta'ala alam, ini masih dihukumi muslim secara dohir dan tidak kafir. Ini termasuk pendapat Ishaq bin Rahuyah rahimahullah ta'ala. Orang seperti ini jangan disikapi kasar ya. Orang seperti ini hendaknya dilemah lembuti sampai ia kembali ke jalan yang benar. Mungkin dia kurang semangat saja, kurang semangat, kurang istilahnya motivasi. Kita jangan keras. Woi kok sholatnya Jumat tok, aku ngrungokke pengajian kafir loh. Kafir woi. Wah, Mas. Jangan. Dia nanti kufar kafir ya. Wah, yo kafir. Oh, malah piye ta. Dibalas ya. Jangan. Orang seperti ini, wallahu alam, menurut pendapat Ishaq bin Rahuyah, masih muslim, tidak kafir, diajak kebaikan. Kalau yang kedua tadi dia emang diajak nggak mau. Wong jarine guruku sholat oleh ra sholat ra oleh, ya wis. Aku ra sholat, mbok jak aku ra sholat, ya wis.
ini sudah. Tapi jangan bilang kafir di depannya ya. Ya mungkin belum dapat hidayah, kasih tahu lagi. Nah, ini mungkin jadi perhatian kita ma'asyiral ikhwah wal akhwat, ke kerabat kita, ke keluarga kita. Silakan kalau masih ada keluarga kerabat kita kok ada yang belum sholat, deketi dengan baik, doakan, ajak dengan baik terus, jangan menyerah. Kita nggak mau ada keluarga kita yang bermasalah di akhirat nanti. Kita inginnya kumpul di sini, di dunia, kumpul juga di akhirat. Maka kita ajak kebaikan keluarga terdekat kita. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Adzan dulu nggak apa-apa, Mas? Ada pertanyaan? Oh, adzan dulu. Enggak, adzan dulu. Pertanyaan mungkin setelah ini. Wallahu ta'ala alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Mungkin sebelum kita akhiri pertemuan kali ini tentang masalah bab yang pertama, definisi sholat, keutamaan sholat dan wajibnya sholat 5 waktu. Terakhir kita bahas tadi tentang keadaan orang yang meninggalkan sholat. Ternyata ada tambahannya, Afan. Jadi kita baru sebutkan 3 ya. 3 keadaan seorang meninggalkan sholat, apakah dihukumi kafir atau enggak.
Yang pertama tadi kafir karena dia mengingkari kewajibannya. Ya tadi perkataan sholat oleh, orang sholat ya oleh. Ini mengingkari kewajiban. Dianggap nggak wajib. Ini kafir. Meskipun dia sholat. Karena dia masih punya keyakinan sholat nggak wajib. Tapi dia sudah kafir. Meskipun dia sholat. Yang kedua, kasus kedua, meninggalkan sholat, menganggap gampang. Ketika diajak, nggak pernah melakukannya. Sholat nggak pernah dilakukan. Sejak dia Islam, nggak pernah sholat sama sekali. Ketika diajak, nggak mau. Ini juga terkena hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, ancaman orang yang tidak sholat. Ini kafir. Ini pendapat Imam Ahmad, Ishaq, dan mayoritas ulama-ulama salaf dari para kalangan sahabat dan tabi'in. Kasus ketiga yang terakhir kita bahas tadi, kadang sholat, kadang enggak. Dia tahu ini wajib, tapi ya itu tadi mungkin sibuk dengan ini, sibuk dengan itu. Orang yang seperti ini, menurut Imam Ishaq bin Rahuya, ini juga masih Islam. Dia dihukumi Muslim secara zahir dan tidak kafir. Hendaknya bersikap lemah lembut sampai kembali ke jalan yang benar. Karena akhir hayat seseorang itu ditentukan akhirnya. Siapa tahu ketika diajari, dia sholatnya di akhir hidupnya baik-baik. Nah itu kita berusaha seperti itu, ajak dia. Kemudian kasus keempat, orang meninggalkan sholat dalam kondisi dia tidak tahu kalau orang meninggalkan sholat itu bisa orang menyebabkan seorang kafir. Dia Islam, dia nggak sholat. Ketika ditanya, pas kok nggak sholat? Saya pernah dikasih tahu sholat itu nggak wajib. Nah, dia salah sangka. Akhirnya nggak sholat. Jadi dia punya keyakinan sholat ini kalau ditinggalkan nggak apa-apa, nggak bikin kafir. Setelah belajar dia tahu. Maka orang ini dihukumi seperti orang jahil, orang bodoh. Diajari, bukan dikafirkan. Dihilangkan kebodohannya, diajarkan, oh itu salah mas. Sholat ini penting. Kalau mengingkari kewajiban atau bahkan nggak sholat sama sekali bisa kafir. Kita ajari dengan baik. Dia ajari dengan baik supaya kebodohannya hilang. Kasus yang kelima, ini orang rajin, rutin sholat. Bukan rajin ya, rutin sholat dia. Dia tahu sholat wajib, dia rutin laksanakan sholat itu, tapi sering mengerjakan di luar waktunya. Mepet-mepet. Ini kebiasaan orang-orang apa ini ya, anak kurang paham, belum pernah ketemu orang seperti ini juga. Jadi kalau duhur jam 12 sampai jam 3, bentar lagi jam 3 itu asar, 3 kurang 10 dia baru sholat duhur. 3 kurang 10 sholat duhur, habis itu adzan asar, langsung dia sholat asar sekalian. Gen digabung, katanya lebih ringkas, enak, enggak bolak-balik. Ini juga sama ya, ini tidak kafir, namun ia berdosa dan ini sangat tercela. Allah Ta'ala mencela orang-orang seperti ini di surat yang senang kita baca. Kalau imam baca ini senang kita, cepat banget. Surat Al-Ma'un. Di ayat keempat Allah berfirman, wailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat, yang laleh. Kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari waktu sholatnya. Lalainya bagaimana? Ditunda-tunda sampai akhir waktu, bahkan bablas baru sholat. Ya dia sholat, tapi sholatnya kelewatan terus. Nah, ini kasus kelima dari orang-orang yang meninggalkan sholat. Wallahu ta'ala alam. Setelah belajar ini, insya Allah kita nggak berani lagi meremehkan sholat. Tapi kalau qadarullah kita ada udzur ya, misalkan ini mungkin yang pernah saya alami, capek semalam atau sakit, tidur kita, bangun-bangun subuh lewat. Bahkan waktu subuh sudah habis, matahari sudah terbit. Gimana kasus seperti ini? Apakah tetap sholat atau enggak? Jawabannya tetap sholat meskipun matahari sudah terbit. Tidak ada masalah, karena ada udzur tadi. Karena ada udzur tidur, kecapean, dan seterusnya, baru bangun, alarm juga nggak dengar atau yang lain. Tetap sholat apapun keadaannya setelah kita bangun tidur.
tetap dikerjakan. Insya Allah nggak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa disampaikan. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang ditanyakan atau disampaikan. Kayaknya ada kertas di sana. Ada kertas. Oh, dari bapak-bapak dulu, monggo. Iya. Iya. Oh ya. Kalau kasus yang seperti itu, dulu nggak sholat, kemudian alhamdulillah dapat hidayah, kemudian sholat. Apakah ada kewajiban mengqadha sholat-sholat yang telah lalu? Maka jawabannya tidak ada, Pak. Tidak ada. Yang perlu dia lakukan kalau seperti itu cukup menyesal. Dahulu pernah meninggalkan seperti itu, tidak diulangi lagi. Kemudian dia perbaiki setelah itu. Jadi sudah nggak boleh dia tinggalkan sholat lagi. Rajin kerjakan kebaikan dengan tobat yang seperti itu, insya Allah dosa-dosanya yang terdahulu bisa tertebus, bisa tertutupi. Kalau ada syariat mengqadha atau tidak, nggak ada. Kalau Allah nggak pernah baca dari pendapat para ulama kita, seorang yang kasus seperti itu mengqadha. Kalau kita coba bayangkan, dia berapa tahun itu nggak sholat. Kalau diqadha pinten rakaat, sudah itu membeban, itu berat banget itu, nggak ada. Allah Ta'ala alam, nggak ada qadha sholat yang sudah terlewati seperti itu, apalagi banyaknya. Yang ada hanya sekedar tobat, perbaiki sholatnya, setelah itu tidak mengulangi kembali. Wallahu ta'ala alam. Oh, ini kasus tentang orang tua ya. Terkadang ya kalau namanya sudah tua, ada penyakit kejiwaan juga disebut di sini. Kadang sehat, kadang kumat. Nah, ini terkadang orang tua yang seperti ini, entah ibu atau bapak, biasa kasusnya seperti itu. Kadang disuruh sholat itu nggak bisa dan nggak hafal. Diajari doa-doa sholat juga tidak hafal. Gimana kita sikap sebagai anaknya kalau ada orang tua yang seperti ini? Ini kita tetap ya ajari orang tua kita sholat. Apakah harus dipaksakan bacaan-bacaan seperti bacaan yang kita bisa hafal, Al-Fatihah, doa sujud, ruku dan seterusnya? Enggak. Insya Allah nanti akan dibahas di babnya. Bagi orang-orang yang tidak bisa menghafal doa itu gara-gara sudah nggak bisa diajari, alias tua, nggak bisa hafal lagi, maka ada satu bacaan yang cukup baca ini untuk di setiap gerakan sholat dia. Yang penting kita ingatkan terus, Bu, sholat. Mau coba nak, udah baca ini saja. Nggak tahu di sini ada nggak ya? Kalau seingat saya di kitab kita yang sebelumnya, Mulakhas Fikih itu ada. Itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini saja yang dibaca. Mudah itu, mudah. Subhanallah, bu, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ruku, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, itu aja yang dibaca yang untuk orang-orang yang lagi bacaan sholat. Insya Allah sah hukumnya kalau memang keadaannya ya sudah seperti itu. Nggih. Sholat diterima, insya Allah diterima. Kalau pas lagi normal ya, pas lagi apa istilahnya, bukan sedang umat, karena ini ada penyakit kejiwaan. Wallahu ta'ala alam. Kalau pas normal ya diajari, diingatkan sholat. Kalau pas lagi ya maaf lagi sedang ada gangguan itu ya tidak, karena syarat sahnya sholat tadi berakal. Berarti dia sedang tidak diwajibkan sholat bagi dia saat kumat itu. Wallahu ta'ala alam. Jangan dipaksakan. Kalau sedang kumat jangan dipaksakan untuk
sholat, karena tidak akan nyambung, nggak connect nanti perintah kita, ajakan kita. Allah Ta'ala alam, insyaallah pembahasan masalah itu akan kita ulangi di tempatnya lagi. Mungkin ditanyakan, Mas. Dosa antara amalan dengan, apakah ada syarat orang itu harus mengetahui keutamaan ini dulu baru dapat? Enggak ada. Enggak ada syarat, asalkan dia berbuat seperti itu, dia otomatis dapat fadilah itu. Dia tahu atau tidak, pernah baca hadis ini atau tidak, dia sudah dapat keutamaan itu. Tapi syarat yang terpenting bukan itu sebenarnya. Dosa besar dijauhi. Dosa besar dijauhi itu yang bisa menghalangi penghapusan dosa kecil-kecil kita, dosa-dosa kecil kita. Itu dosa besar yang masih kita lakukan. Makanya kita perlu membedakan apa sih dosa kecil, apa dosa besar, biar kita bisa waspada. Dosa besar ini jangan sampai tetap kita lakukan terus. Asik dengan dosa besar, pengen diampuni dosanya, ya nggak bisa. Dengan sholat nggak bisa. Dosa besar ini harus tobat dulu, jangan dikerjakan lagi. Kalau dosa kecil akan terulang terus itu, karena kita manusia pasti akan melakukan dosa kecil ini, yaitu dosa yang kita lakukan dengan panca indera kita. Lewat sana loh ada aurat terlihat, kita lihat, itu dosa kecil. Dosa besar yang lain lagi, zina, khamr, riba, judi dan seterusnya, itu salah satu contoh dosa-dosa besar. Wallahu ta'ala alam. Kalau menjawab tadi, tidak ada syarat dia tahu atau tidak tahu, tetap dapat keutamaan itu. Mungkin cukup ini yang bisa disampaikan. Insyaallah akan kita jelaskan di kesempatan berikutnya, pekan depan ya, Jumat depan, Kamis depan, sejumat lagi, yaitu hukum seputar adzan dan iqamat. Adzan dan iqamat. Allah Ta'ala alam, ada benarnya itu datang dari Allah SWT, ada salahnya itu datang dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mau ampun pada Allah atas kesalahan tersebut. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.